pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Agnes Menggota Bulenda Silva, NIM 2018-270-709, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Flores Ende. Pada kesempatan ini, saya mau mempresentasikan proposal saya yang berjudul tentang penanaman sikap sosial melalui pembelajaran IPS pada siswa kelas 5 SDN Daniwato. Pada kesempatan ini juga, saya mau menjelaskan 3 poin. Yang pertama, latar belakang. Yang kedua, kajian pustaka. Dan yang ketiga, metodologi penelitian. Yang pertama, latar belakang. Latar belakang ini terbagi atas 3. 1. Dalam kehidupan suatu negara, pendidikan memegang peran penting untuk menjamin kelangsungan hidup suatu bangsa, karena pendidikan merupakan upaya untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia. 2. Mengenai penanaman nilai-nilai sikap sosial pada khususnya tidak bisa dilepaskan kait dengan mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. 3. Ilmu pengetahuan sosial adalah ilmu pengetahuan yang mengkaji berbagai disiplin ilmu sosial dan humaniora serta kegiatan dasar manusia yang dikemas secara ilmiah dalam rangka memberi wawasan dan pemahaman yang mendalam kepada peserta didik, khususnya di tingkat dasar dan menengah. B. Rumusan masalah. 1. Bagaimanakah penanaman sikap sosial melalui pembelajaran IPS pada siswa kelas 5 SDN Daniwato? 2. Bagaimanakah hasil penanaman sikap-sikap sosial melalui pembelajaran IPS di kelas 5 SDN Daniwato? C. Tujuan masalah. 1. Untuk mengetahui gambaran proses pembelajaran IPS yang dilakukan guru untuk menanamkan sikap sosial pada peserta didik di kelas 5 SDN Daniwato. 2. Untuk mengetahui hasil penanaman sikap-sikap sosial siswa kelas 5 SDN Daniwato melalui pembelajaran IPS. Yang berikut kajian pustaka. A. Kajian teori. 1. Penanaman sikap sosial. Berkaitan dengan sikap sosial, maka tugas utama sekolah sebagai lembaga pendidikan menjadi komponen penting untuk mampu menanamkan sikap sosial melalui proses pendidikan dan pembelajaran yang diselenggarakannya. Dalam hal ini adalah beberapa upaya yang dapat menanamkan sikap sosial yang baik kepada peserta didik. Yang pertama, pemberian informasi, diskusi kelompok, hubungan pribadi, dan sebagainya. Guru dapat memberikan informasi tentang hakikat dan perbedaan rasial dan kultural, dengan menekankan bahwa perbedaan di kalangan manusia bukanlah disebabkan oleh pembawaan biologis, melainkan karena dipelajari oleh lingkungan kebudayaan masing-masing. B. Guru dapat menceritakan bagaimana setiap kelompok itu sangat berpengaruh terhadap kelompok lain. C. Menanamkan nilai-nilai toleransi antara siswa. Nilai toleransi ini sangat penting agar terbentuknya sikap saling menghargai antara individu. 2. Pembelajaran IPS. Pembelajaran IPS untuk jenjang SD, perorganisasian materi pelajaran IPS menganut pendekatan terpadu. Artinya, materi pelajaran dikembangkan dan disusun tidak mengacu pada disiplin ilmu yang terpisah, melainkan mengacu pada aspek kehidupan nyata peserta didik sesuai dengan karakteristik, usia, tingkat perkembangan, berpikir, dan kebiasaan bersikap dan berperilakunya. 3.
faktor-faktor yang mempengaruhi sikap sosial. Faktor ini berupa interaksi sosial di luar kelompok. Sikap sosial timbul karena adanya stimulus. Terbentuknya suatu sikap sosial itu banyak dipengaruhi perangsangan oleh lingkungan sosial. Faktor ini terbagi atas dua. Yang pertama, faktor internen, yaitu faktor yang terdapat dalam pribadi manusia sendiri. Faktor ini berupa selectivity atau daya pilih seseorang untuk menerima dan mengelola pengaruh-pengaruh yang datang dari luar. B. Faktor eksternen, yaitu faktor yang terdapat di luar pribadi manusia. B. Penanaman sikap sosial pada pembelajaran IPS pada siswa kelas 5 SDN Daniwato. Penanaman sikap sosial melalui pembelajaran IPS juga memiliki saran tersendiri seperti dijelaskan sebagai berikut. 1. Dalam mengajarkan bahan-bahan pada ilmu pengetahuan sosial, hendaknya dimulai dari lingkungan yang terdekat atau sekitar, yang sederhana sampai kepada bahan yang lebih luas dan kompleks. 2. Dalam belajar ilmu pengetahuan sosial, pengalaman mengelalui pengamatan dan membantu siswa lebih memahami pengertian atau ide dasar dalam pembelajaran IPS, sehingga ingatan siswa terhadap konsep-konsep yang dipelajari akan mendalam. C. Penelitian relevan. D. Kerangka berpikir. Pendidikan harus memiliki perencanaan pembelajaran yang baik, serta guru memiliki kemampuan dalam dirinya. Berikut adalah gambar kerangka berpikir dalam penelitian. Pertama, guru. Di sini ada pembelajaran IPS. IPS terbagi atas 3. Yang pertama, kegiatan rutin. Yang kedua, kegiatan spontan. Dan yang ketiga, keteladanan. Peserta didik juga terbagi atas 3. Yang pertama, akademis, psikologis, dan sikap sosial. Yang berikut, metodologi penelitian. A. Metode dan jenis penelitian. 1. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Dalam melakukan penelitian dilakukan pada kondisi yang alamiah atau natural setting, sehingga penelitian memandang realitas sosial sebagai suatu yang utuh, kompleks, dinamis, penuh makna, dan hubungan gejala bersifat interaktif. 2. Berdasarkan metode yang digunakan, maka penelitian tentang penanaman sikap sosial melalui pembelajaran IPS pada siswa kelas 5 SDN Daniwato. B. Tempat dan waktu penelitian. Tempat SDN Daniwato, Kecamatan Solor Barat, Kabupaten Flores Timur pada bulan Oktober 2021. C. Subjek penelitian. Subjek penelitian adalah responden, yaitu orang yang memberi respon atas suatu perlakuan yang diberikan kepadanya. Dalam penelitian kualitatif, istilah responden atau subjek penelitian disebut dengan istilah informan, yaitu orang yang memberi informasi tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakannya. D. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data terdiri atas 4. Yang pertama, observasi. Yang kedua, angket. Yang ketiga, wawancara. Dan yang keempat, dokumentasi. E. Teknis analisis data. Teknis analisis data terbagi atas 3. Yang pertama, redukasi data atau data redukation. 2. Penyajian data atau data display.
3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Sekian presentasi proposal saya. Mohon maaf jika kata saya tidak berkenan. Saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.